Iya. Kan kalau candi itu kan katanya dari India, betul nggak? Betul dari India ya. Sejarah kan nulis kayak gitu. Informasinya kan seperti itu. Betul. Nah sekarang pertanyaannya mas, wong India ki sopo sing rene sampai ke pelosok-pelosok nih? Ya, kayaknya nggak ada. Nggak ada, tenan. Kayaknya nggak ada. India, orang India nggak kesini. Orang Indianya nggak ada. Nggak kesini. Justru orang kita lah yang keluar. Yang keluar, oh ngono toh. Iya. Bukti kalau istilahnya kalau kita ngomong kejayaan di masa lampau ya Majapahit ya Pak. Itu kan Nusantara itu kan melebar sampai Thailand, Iya. sampai Vietnam. Iya. Itu kan membuktikan kita yang hebat, bukan yang sono yang hebat gitu. Iya. Kalau kita ngomong kejayaan itu justru kejayaan itu sebenarnya kita lah yang memimpin, bukan mereka. Tapi kan di sejarah tulisnya kan katanya candi-candi itu dari India. Ya, masalahnya kalau sejarah itu kan di bawah kan siapapun yang kuasa itu yang berhak untuk menulis sejarah. Akhirnya yang lemah-lemah itu kan ya nyon sewu istilahnya kayak tidak dihargai itu. Iya. Akhirnya yang dihargai tentunya pasti mulutnya orang yang mempunyai kekuasaan. Kuasa. Jadi nggak percaya kalau candi-candi itu dibangun sama orang India sana? Enggak. Setelah dapat informasi, Oh dari lain itu dari mana? Dari orang-orang tua. tentunya dari informasi-informasi yang istilahnya update terbarunya lah Pak. Gitu. Kalau leluhur kita yang ke India buktinya apa? Ya itu aja sih Pak. Kalau yang baru kita pelajari kan belum banyak lah ya. Tentunya yaitu informasi ketika Nusantara sudah melebar ke sana itu nggak mungkin lah mereka yang datang ke kita, justru kita lah yang. Iya. Mas info mas, aku kan lihat di YouTube apa di internet itu ada Universitas Nalanda di India sana. Itu ada stupa yang namanya Sariputra tuh mas. Sariputra ya. Itu nama Nusantara apa nama India? Nek Sariputra yang namanya Nusantara toh Pak. Oh mungkin itu bukti kalau leluhur kita yang kesana ya mas. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau orang India yang kesini nggak pernah ada. Nggak Ya? ada. Namanya buktinya di sini nama India mana Pak? Nggak ada. Candi-candi India gitu. Candi-candi juga namanya juga nama-nama Nusantara. Bukan nama-nama sana. Nggak ada candi Kumarkan gitu. Nggak ada. Candi apa? Apalagi Sarukan gitu. Sarukan. Nggak ada Pak. Jadi itulah apa hebatnya Nusantara. Tapi memang sebagai anak bangsa kita itu perlu menggali lagi kebenaran-kebenaran yang ini kan sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi kebenaran yang nyata di mana pembelajaran sejarah itu kebalik. Nah ini yang perlu diriset kembali dan kita harus yakini bahwa kita itu orang hebat. Oh gitu. Mas, coba klarifikasi katanya leluhur Nusantara itu animisme, dinamisme, nyembah pohon, nyembah roh itu bener nggak? Menurut Mas Aslan gimana? Kalau aku sih enggak Pak ya. Enggak. Lah dasarnya apa? Kalau animisme dinamisme itu kan dia itu kan sebenarnya bertuhan itu sebagai mediasinya aja. Medianya aja. Mungkin karena belum mendapatkan ya mungkin kayak kisahnya Nabi Ibrahim itulah Pak. Mas Aslan orang Jawa ya? Jawa. Kalau Jawa sebelum Islam masuk nyebut Tuhan itu apa? Tuhan itu ya yang manon kayak gitu. Yang manon. Yang pernah saya dengar itu. Yang manon gitu. Berarti sudah sebelum Islam masuk itu sudah percaya adanya Tuhan. Iya. Oh, sudah monoteis berarti ya? Monoteis. Oh, sebelum Islam masuk. Betul. Kok ngono? Ya nggak tahu Pak. Karena memang anunya seperti itu toh. Oh, gitu. Iya. Ya. Mungkin ilmunya orang Jawa di mana dia itu kan selalu menggunakan Gusti Mboten Sare. Menunjukkan saja itu bagian dari dia yakin sama Tuhan. Sudah percaya adanya Tuhan. Iya. Oh. Terus semua itu kendalinya ada di langit, membuktikan itu ada kekuasaan yang mengendalikan. Namanya Tuhan kalau orang sekarang, kalau yang dulu orang Jawa namanya Yang Manon. Iya, Hyang ya? Hyang. Oh, jadi nyembah Hyang ini sembahyang ya? Iya. Oh, gitu. Oh. Terus apa lagi tadi? Nah, kan di sejarah tuh Mas katanya di sejarah tuh tertulis leluhurnya Nusantara animisme dinamisme enggak ya? Nah katanya Hindu itu benar enggak? Enggak sih Pak. Enggak, dasarnya? Nah itu tadi karena kita itu kalau penamaan Hindu itu mungkin karena kok mirip-mirip mungkin Hindunya itu diambilin dari Hindustan itu mungkin. Oh mungkin. Mungkin Pak. Oh. Karena mirip-mirip secara ajarannya kan hampir mirip-mirip. Cuman kalau dulunya kan kalau nggak salah malah duluan kita. Duluan kita ya. Berarti kita yang mewarnai India no?
kita yang mewarnai, bukan diwarnai bukan India. diwarnai India. Sejarah nulis selama itu gini loh Mas. Apa kita semua dari India, candi-candi dari India, terus agamanya Hindu Buddha dari India lah. Sebenarnya sudah percaya dari Tuhan dan bukan Hindu Buddha ya, Iya, bukan animisme ya. bukan. Oh, makanya Islam itu menyerap apa mudah diserap ya. Iya, karena sama. Ajarannya Nyawiji. Mungkin bahasa Arabnya tauhid, tapi bahasa Jawanya adalah Nyawiji. Nyawiji. Itu kalau jenengan pernah dengar kisahnya W.S. Rendra nanya sama Cak Nun ya, terkait dengan apa? Cak, tauhid itu apa toh, Cak? Ya, Cak Nun menjawabnya itu Nyawiji. Itu sebagai orang sastra, itu kata Nyawiji itu dalam banget. Berarti bersatunya antara hamba dan Tuhan. Gitu Pak. Makanya ya nggak istilahnya nggak diragukan lagi. Kalau orang-orang dulu pun juga sudah mengenal kata Nyawiji, di mana bahasa Arabnya adalah tauhid, hubungan antara hamba dan Tuhan. Yang mungkin orang Jawa yaitu tadi Hyang langsung. Hyang, ya. Bahkan yang maha. Itu konsep ketuhanan dalam Islam ya. Mirip Ya. Makanya untuk ketika ajaran Wali Songo itu masuk ke Pulau Jawa khususnya itu begitu sangat mudah diterima. Dan uniknya lagi Pak, Wali Songo itu mengajarkan Islam itu tanpa merusak kebudayaan yang lama. Oh, gitu ya. Sehingga nenek-nenek moyang atau keluarga-keluarganya masih bisa melihat sejarah yang ada dulu di masa lampau itu inilah yang dipakai media nenek-nenek moyang kita buat mengabdi sama Tuhan itu sendiri. Terus pesannya gimana Mas buat anak-anak muda nih yang kan dari SD sampai SMP kan dicekokin sejarahnya kan dari India, terus kemudian animisme, dinamisme. Bagusnya seperti apa nih generasi muda nih Mas? Kalau pesan saya sendiri adalah anak-anak muda itu sudah harus mulai mencoba membuka diri, mencari informasi-informasi yang baru, apakah yang tertulis di buku-buku sejarah yang ada yang kita pelajari selama ini sudah sesuai seperti menjadi kebanggaan bangsa Indonesia kita, di mana Nusantara itu adalah yang memimpin. Kenyataannya kalau di sini kan seakan-akan kita lah yang dipimpin oleh orang lain. Oh gitu. Jadi ya pemuda-pemuda yang ada saat ini harus mencoba untuk istilahnya meloncat, mencari informasi-informasi yang baru sehingga meyakinkan kalau kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu jauh lebih kuat daripada yang lain. Kalau pesannya untuk orang Islam, untuk umat Islam kan sudah terkadung katanya itu candi India, Buddha, Hindu. Padahal kan enggak ya. Nah, terus supaya enggak terjadi orang ngebom Borobudur, ngebom Bali, pesannya ke umat Islam bagaimana? Ya kalau pesannya buat teman-teman Muslim itu kita sama lah. Dalam arti semua agama itu sendiri kan mengakui adanya Tuhan, di mana Tuhan itu ya satu, Tuhan yang menguasai kita semuanya. Mungkin secara beragamanya beda-beda, itu aja. Kalau Islam ya akan sesuai dengan Islamnya, Hindu, Buddha, Kristen dengan caranya masing-masing, tapi tentunya yang dituju adalah satu, Tuhan itu sendiri. Terus ada di relief Borobudur tuh Pak, ada 12 teks kata swarga, SFRGGA, bukan nirwana. Kalau swarga tuh menurut konsep Jawa tuh apa tuh? Belum Pak, belum tahu. Ya. Kalau konsep kehidupan setelah kematian di Islam itu namanya apa? Hari kebangkitan. Yang konsepnya mirip-mirip. Kalau swarga itu kan bukan bahasa Arab. Oh iya, surga. Surga itu kan bahasa Nusantara. Ada nggak di kitab suci teks literasi kata surga? Kalau di bahasa Arab itu jannah ya Pak, tapi kalau itu bahasa Jawa setahu saya Pak. Swargo. Iya, swargo. Jadi pengertian tentang surga leluhur kita sudah paham kan? Sudah paham. Konsep pengertian kehidupan setelah kematian sebelum Islam masuk di Nusantara, terutama di Borobudur ya, di daerah Jawa itu sudah berpaham kepada konsep
kehidupan setelah kematian yang namanya adalah surga. Dan surga itu tidak ada dalam kitab suci. Nah, kalau versi Islam kan itu jannah. Dan pengertian jannah itu kan kalau nggak salah kebun ya. Oh iya, betul. Betul ya, kebun. Betul. Jadi surga itu istilah Nusantara. Istilah Nusantara. Nah, terserap dan dipakai oleh ulama-ulama menjadi Surga. surga. Iya. Jadi bukan Buddha. Bukan, Pak. Kalau Buddha tentunya tertulis nirwana, ya kan? Iya. Iya. Jadi Borobudur bukan Buddha. bukan juga Islam. Bukan juga Islam. Tapi agama Nusantara. Agama Nusantara dan sudah mempunyai pemahaman kehidupan setelah kematian. Iya. Namanya surga, swarga loka, swarga loka ya. Gitu. Itulah kerennya Indonesia dan Nusantara. Iya. Keren bro, Ya, mantap. siap.